Halo, jumpa lagi di Anpras Channel yang akan mengeksplor tempat estetik di sekitar kita. Ikuti perjalanannya berikut ini. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan jalan pertama hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya berada di tempat yang tak kalah istimewa dari episode-episode sebelumnya, di mana kita akan mereview salah satu tempat wisata yang juga cukup estetik untuk kita kunjungi. Dan tempat ini juga cukup ramai, terutama jika hari libur. Namun di hari-hari biasa juga cukup banyak yang kesini, karena memang aksesnya cukup mudah teman-teman. Mulai dari loket sampai ke lokasi juga cukup mudah aksesnya, sehingga semua usia, mulai anak-anak sampai usia lansia misalnya, kalau ingin berkunjung ke tempat ini itu bisa saja, karena memang trek atau lintasan menuju ke lokasinya cukup mudah diakses dan landai ya, dan sudah dibersihkan oleh pengelola. Di mana kita hari ini? Kita berada di air terjun Gerenjengan. Iya, saya saat ini berada di air terjun Gerenjengan ya. Di mana air terjun Gerenjengan ini letaknya ada di Pacet, di mana hampir satu lokasi dengan pemandian air panas di Pacet. Nah, ini kira-kira loketnya. Nah, kita langsung saja akan membeli tiket yang disediakan dari pihak pengelola. Ini kalau di terteranya adalah 10.000. Ini ada masnya yang menjaga. Selamat pagi Mas. Pagi. Iya. Tiketnya berapa Mas masuk ke sini? Per orang itu 10.000. Itu hari weekend maupun hari biasa ya? Iya. Okay. Tapi kalau misalnya ada kayak rombongan ramai begitu bisa dikorting, Pak. Oh, bisa dikorting. Ya, minimal berapa Mas kalau dapat diskon? Ya tergantung jumlahnya lah. Mungkin kalau misal orang 15 mungkin bisa dikorting 100.000 gitu. Oh, dikorting 100.000. Lumayan ya. Oke, thank you Mas. Ini tadi sudah beli ya. Sebelum kita tadi vlog di sini, teman-teman tadi sudah beli 10.000 dan kita langsung aja masuk ke wilayah ke tempatnya wisata ini. Tempat itu non Mas. Oke, teman-teman. Kita langsung aja masuk ke tempat wisatanya ini. Nah, trek pertama teman-teman, kita akan melalui jalan berbatu seperti ini. Dan ini nggak terlalu sulit sebenarnya kalau kita lalui ya. Jadi jalan-jalannya makadam ya, agak naik, tapi kalau untuk ukuran misalnya lansia, balita, ini masih memungkinkan. Di situ juga ada anak-anak yang bermain sepertinya di depan sana ya. Kita coba aja ngikutin treknya ini. Kira-kira perjalanan dari sini menuju lokasi sekitar 15 menit. Iya, ini cukup masih pagi, jadi suasananya seger banget teman-teman. Dan udara sejuk seperti ini nyaman kalau dibuat wisata alam seperti ini ya, sehingga kita bisa menikmati matahari seperti ini. Di sebelah kanan seperti ini teman-teman, hutan ya. Kemudian di sebelah kiri juga hutan. Ini kalau ingin mengajak putra-putrinya ingin wisata alam yang tentu tidak berbahaya, ini bisa direkomendasikan ke air terjun Gerenjengan ini, karena memang aksesnya nggak terlalu rumit, tidak terlalu susah, jalannya juga tidak licin, yang ngos-ngosan wajar lah ya. Tadi terjadi tanjakan ketika awal masuk tadi. Nah, kemudian kita juga melalui lintasan-lintasan batu-batu seperti ini, masih cukup moderat ya untuk dilalui ya, masih memungkinkan untuk kita jalani, sehingga siapapun kalau ingin bertamasya di sini saya pikir memungkinkan. Jadi mau ngajak mbah-mbah, lansia, bapak ibu, adik-adik, anak-anak, masih memungkinkan. Artinya tidak berbahaya, karena di sini juga tidak ada jurang. Jadi tempatnya, jurangnya juga cukup jauh. Kalau toh mau ke sana, pengawasannya juga masih memungkinkan. Seandainya dia lari ke sana ya masih bisa lah dikontrol. Jadi nggak sampai lari-larian. Paling ya terjauh ke sini. Karena lagi pula nggak mungkin ke sana. Di sana ada semak-semak belukar seperti ini, sehingga kalau mau jalan ke sebelah sana ya rasanya ya
ngapain gitu ya. Tempatnya juga orang juga pasti sudah bisa mikir lah kalau tempatnya berlugar seperti itu, sehingga rasanya mau ke tempat-tempat berbahaya kecil kemungkinan. Nah, ini cukup landai jalannya ya, dan tidak terlalu terik karena pohon-pohonnya rindang ya. Ini cukup landai jalan di sana, sehingga kita bisa melaluinya dengan nyaman, teman-teman. Kita bisa pilih jalan makadam juga bisa. Jalan makadamnya sebelah sini, jalan yang halus juga sebelah sini. Tapi akhirnya di sini ya ketemu jalan makadam lagi. Ya. Jadi teman-teman, air terjun Grenjengan ini letaknya ada di Kecamatan Pacet, Desa Padusan. Untuk masuk sini ada 2 loket, teman-teman. Pertama, kalau kita dari Padusan, kita akan mendapatkan loket di pintu masuk Padusan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kita akan dikenakan tarif sekitar 17.000, teman-teman. Kemudian kita nanti masuk dari loket tadi, lalu kita menuju ke arah air terjun Grenjengan. Ya, di situ ada penunjuk arah air terjun Grenjengan tadi. Kita ngikutin aja petunjuk arah itu. Nah, sampai di sini. Nah, bagi Anda yang bawa mobil misalnya, saran saya hati-hati ya, karena begitu akan memasuki air terjun Grenjengan ini menuju loketnya, ada satu lintasan atau trek jalan yang cukup curam. Sekitar panjangnya 10 meter mungkin, antara 20 meter ya. Itu cukup tinggi ya, sehingga butuh ancang-ancang jika Anda harus melewati lintasan tersebut. Apabila kendaraan Anda tidak memungkinkan untuk melintasi itu, maka saran saya dititipkan saja di situ. Banyak sekali penitipan kendaraan di situ, baik roda 4 maupun roda 2. Nah, dari penitipan itu Anda bisa jalan kaki. Artinya tidak meminimalisir resiko jika kendaraan Anda tidak mampu atau tidak kuat melalui tanjakan yang ekstrim tadi. Begitu kira-kira gambarannya jika menuju ke air terjun Grenjengan. Petugas mengingatkan, jika kendaraan Anda tidak memungkinkan, sebaiknya dititipkan di bawah. Jadi tidak sampai Anda tidak sampai kesulitan untuk naik ke sampai ke loket dari pintu air terjun Grenjengan. Gitu teman-teman. Tips menuju air terjun Grenjengan ketika kita sudah memasuki pintu masuk pertama ya. Nah, di pintu masuk kedua kita nanti ketemu loket yang tadi, membayar 10.000. Ini per orang ya, ini per orang. Jadi loket yang pertama juga per orang, loket kedua ini juga per orang. Nah, kita memasuki hutan-hutan bambu seperti ini teman-teman. Ini hutan-hutan bambu ya. Ya, hutan bambu seperti ini. Cukup rindang. Kalau hutan bambu seperti ini biasanya kalau di hutan itu dekat dengan sumber air, karena bambu ini sifatnya menyimpan air. Kurang lebih begitu. Nah, di sini meskipun semalam hujan, di sini tidak terlalu licin lintasannya ya. Lintasan di sini tidak terlalu licin karena memang tidak terlalu menukik atau terjadi tanjakan yang cukup ekstrim, sehingga dengan berjalan kaki normal saja kita bisa melalui lintasan-lintasan yang ada di sini teman-teman. Gitu. Jadi ini nyaman sekali. Tempatnya juga terbuka ya, lintasannya juga lebar, jadi siapapun mungkin aman lah melintas di sini ya, asal tidak main-main yang berbahaya ya, lari-larian ya janganlah, karena apapun kalau di hutan seperti ini tetap menjaga kehati-hatian dan kelestariannya gitu ya, sehingga jangan sampai kita mengganggu hewan-hewan, apalagi pohon-pohon jangan ditebangi teman-teman ya, biarkan mereka tumbuh lestari. Nah, jadi kalau ingin teman-teman mau ngajak keluarga, anak-anaknya, adik-adiknya ya, belajar bagaimana mengelola alam misalnya, belajar untuk menikmati atau melestarikan alam, bisa ke air terjun Grenjengan ini. Ya, kita akan melintasi pipa-pipa ini. Pipa-pipa ini adalah pipa-pipa sumber air ya. Ini ada sumber air yang mengocor ya, seperti ini. Ini nanti akan disalurkan ke rumah-rumah warga teman-teman. Jadi pipa-pipa air seperti ini akan disalurkan ke rumah-rumah warga ya. Inilah sumber-sumber air yang selama ini digunakan oleh warga Pacet Desa Padusan untuk beraktivitas sehari-hari ya.
buat mandi, ya, buat masak, buat pertanian mungkin sebagian ya. Karena di sana air terjun ini adalah salah satu air terjun pokok yang dijadikan masyarakat Desa Padusan ini sebagai sumber air. Oke, kita kembali lagi melihat lintasannya. Cukup nyaman juga. Ini landai, artinya tidak terlalu banyak rintangan yang harus kita berhati-hati atau berwaspada. Dan ini juga bekas hujan, jadi tanahnya basah, lintasannya basah, udaranya sejuk, nyaman untuk dibuat jalan. Tapi meskipun kondisinya landai seperti ini, saya tetap menyarankan untuk baju, sepatu, apapun itu memang benar-benar digunakan untuk kegiatan outdoor. Jangan sampai baju Anda yang digunakan nanti mempersulit Anda ketika berada di kegiatan alam luar seperti ini. Oke, jadi pastikan baju Anda, sepatu, sandal Anda benar-benar proper ya. Jangan sampai Anda memakai baju yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya pakai baju, pakai sepatu kantor, pantopel. Anda pakai di sini, ya nggak mungkin dong. Dipakai di sini, tentu akan menyiksa Anda dan bahkan menghambat perjalanan Anda. Kalau Anda memakai baju-baju pantopel yang kegunaannya untuk kegiatan misalnya indoor. Nah, kalau kegiatan outdoor, ya gunakan sepatu sesuai peruntukannya yang outdoor, gitu ya. Sehingga Anda bisa menggunakan ini dengan nyaman dan beraktivitas dengan enak, gitu. Ya, ini ada air yang mencuri perhatian saya. Ini bocor. Sepertinya karena tekanannya cukup tinggi ini ya. Oke, ada yang bocor, tapi ya namanya sumber airnya itu melimpah, jadi kebocoran seperti ini ya nanti kembalinya juga ke sungai. Jadi nggak kemana-mana, jadi nggak sampai mengganggu lingkungan, karena di sini juga kembalinya ke alam lagi. Beda kalau di perumahan, bocor sedikit rame nih penghuninya, wah bocor, banjir dan sebagainya. Karena ini di hutan, ya kembalinya ke hutan itu lagi. Jadi tidak sampai mengganggu komunitas atau masyarakat yang ada di sini. Nah, di sini juga tersedia toilet, teman-teman. Oke, ini ada sekitar mungkin 4 atau 3 toilet yang ada di sini. Itu di sana toiletnya. Ya. Tertulis. Oke, sebentar. Nah, kamar mandi dan WC umum. Di sini jika teman-teman ingin buang air kecil, buang air besar, bisa di sini disediakan ya. Tapi ini kondisinya ditutup ini sepertinya. Nah, di sini sebenarnya ada warung. Mungkin karena belum buka atau ya mungkin belum buka ya, karena ini sini saya masih pagi banget. Sehingga toiletnya juga terkunci. Nggak tahu ini kalau mau ke toilet kalau terkunci gini gimana. Mungkin di semak-semak ya. Kalau mau BAB atau BAK. Oke, nah kita turun dulu. Kita akan nurunin tangga ini. Nah, di sini suaranya macam-macam. Ada suara burung, ada suara air. Tadi mungkin Anda teman-teman dengar nih ya, sayup-sayup gemericik air yang ada di sini. Jadi sadu banget, bener-bener tidak ada suara musik loh. Jadi suara kendaraan tidak ada, suara sound system ya. Biasanya kalau di hutan-hutan ini banyak sekali nih yang menggunakan sound system gede. Nah, kita sudah mau sampai teman-teman. Ini dia air terjunnya. Salah. Oke, inilah air terjun Gerenjengan yang cukup tinggi juga, guys. Cukup tinggi loh guys ini. Ya, sekitar lebih lah 20 cm, 20 meter. Semoga suara saya terdengar ya, teman-teman. Jadi inilah air terjun Gerenjengan yang kita kunjungi pada hari ini. Ini cukup tinggi ya, dan cukup deras karena mengingat ini adalah musim hujan, sehingga aliran air terjunnya cukup deras, ditambah angin. Jadi gemericik anginnya itu menuju ke muka-muka saya ini. Jadi sini
grojokannya ya. Grojokannya ini cukup deras sehingga memercik ke muka saya dan tidak sampai basah sih, tapi setidaknya cukup membuat seger lah, lebih tepatnya gitu. Nah ini teman-teman, parap cantik sekali guys. Oke, kita nikmati sebentar naik ke atas. Kondisinya seperti apa? Wow, estetik guys. Ini benar-benar cantik banget, tinggi banget. Dan ini teman-teman, Anda bisa loh mainan air di sana ya. Anda mainan di air di sana, mandi di sana, karena ini nggak terlalu dalam, sekitar mungkin 50 cm lah ya. Ya, ini sekitar 50 cm. Biasanya pengunjung atau wisatawan itu main air di sana. Untuk hari ini saya tidak akan main air karena saya tidak mempersiapkan diri untuk main air di sini. Jadi hari ini saya cukup menikmati pemandangannya saja. Ya, kita lihat aja kondisi air terjunnya yang ada di sini. Tuh, tinggi sekali guys. Wow, keren, mantap. Ini bisa untuk liburan Anda yang ada di Surabaya, itu bisa ke sini, atau mungkin Anda yang ada di Gresik bisa main-main ke sini ya. Oke, di sini sekitar 2 jam dari kota Surabaya, atau dari Mojokerto sekitar 1 jam ya. Untuk kendaraan umum tidak ada, jadi terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk bisa mencapai akses ini. Mari kita menikmati bersama-sama seperti apa air terjun Grenjengan kali ini. Ya, kondisinya cantik banget teman-teman. Jadi tidak ada alasan lah kalau kita tidak main ke sini kalau kita ke Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Pacet. Jadi mampir aja ke sini karena aksesnya juga gampang, view-nya juga keren. Di sini juga ada tempat duduk ya. Anda bisa duduk di sini atau bisa milih di sebelah sana sambil cemil-cemil. Jangan lupa nanti bawa makanan di sini teman-teman. Anda bisa bawa makanan di sana, tapi jangan lupa ya, sampahnya dibawa balik lagi dan dikembalikan ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan, apalagi tempat-tempat wisata seperti ini. Nah, kita lagi nikmati sini. Ini Anda bisa duduk di sini, teman-teman, sambil nikmati air terjun di sana. Jadi Anda bisa duduk bareng keluarga di sini, bercengkrama, menikmati air terjun seperti ini. Cantik banget, elok banget. Ini fresh. Meskipun di sini hanya sekitar nggak lebih dari 1 jam misalnya, hanya duduk di sini setengah jam saja, itu sudah bisa mengembalikan energi Anda untuk kembali beraktivitas esok harinya. Jadi teman-teman, Grenjengan ini salah satu air terjun yang ada di Desa Padusan yang bisa Anda nikmati setiap hari tentunya ya. Bahkan tadi disampaikan kalau Anda datang rombongan di sini mendapatkan diskon 100.000 kalau minimal anggaplah Anda membawa rombongan 15 orang. Nah, jadi dari 10.000 dikalikan 15 nanti akan dapat potongan sekitar 100.000 untuk bisa masuki wisata ini. Dan ini mudah banget aksesnya, nggak sulit ya, aksesnya gampang banget untuk bisa mencapai akses air terjun ini. Tadi sudah kita review, jalannya juga gampang, jalannya juga enak. Jadi nggak susah-susah. Di beberapa tempat memang ada yang susah, beberapa tempat juga butuh effort, beberapa tempat juga butuh tenaga ya. Di sini sederhana ya, tidak terlalu banyak hambatan, tidak perlu banyak halang rintang, landai. Jadi semua usia bisa direkomendasikan untuk main ke sini. Ya, demikian tadi review saya terkait air terjun Grenjengan yang ada di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Semoga ini menjadi informasi yang layak buat Anda, informasi yang bisa melengkapi liburan Anda untuk bisa main ke sini. Setelah eksplor air terjun Grenjengan yang ada di Pacet Mojokerto, kini saatnya wisata kuliner yang ada di Sidoarjo. Kuliner kali ini sengaja memilih sentra kuliner yang ada di Jalan Pahlawan, Kabupaten Sidoarjo. Ada banyak pilihan menu makanan di sentra kuliner ini, salah satunya bakmi Jogja Pak Mul yang dimasak menggunakan arang. Bagaimana keseruannya? Silahkan saksikan tayangan ini. Oke, setelah kemarin kita jalan-jalan di wisata air terjun Grenjengan, saat ini kita akan nyoba wisata kuliner yang mungkin jaraknya memang agak jauh dengan Mojokerto ya.
Saat ini saya berada di Sidoarjo, tepatnya berada di Pujasera. Oh, nggak kelihatan ya, perlu dekat ini, sorry. Oke, kita berada di Pujasera Balai PMKS Sidoarjo. Ada musola, kemudian ada toilet, ini ada dua yang dimatiin. Sebenarnya ada layanan konsultasi dan masyarakat, tapi sepertinya memang sudah tidak ada ya layanan konsultasi dan konsultasi masyarakatnya memang sudah dihapus karena di sini sudah menjadi wisata full kuliner. Nah, di sini macam-macam teman-teman kuliner yang ada di sini. Ini ada sop kaki sapi, ya, kemudian ada rica mentok. Oke, kita akan lihat aja di sini jenis kulineran yang ada di sini. Ada pecel pincuk Madiun, kemudian ada akang seafood, kemudian ada khas kuliner Palembang. Oh, ada soto Banjar juga di sini. Ada soto Banjar. Yes, saya sepertinya akan memilih salah satu yang khas di sini, yaitu bakmi Jogja. Yang bakmi Jogjanya ada di sana. Nah, ini bakmi Jogja. Saya akan coba pesen bakmi Jogja karena kabarnya ini cara masaknya memang khas ya teman-teman, yaitu pakai arang. Oke, saya akan coba ke cara masaknya. Oh, dari sini aja. Nah, ini cara masaknya teman-teman. Ini pakai arang. Ini pakai arang ya mas masaknya? Iya, pakai arang Om. Wah, ini khasnya apa yang bikin menarik? Ya arangnya itu. Arangnya. Oten. Oke, ini masaknya di sini. Ini lagi bikin apa mas? Lagi bikin bakmi goreng. Oh, bakmi goreng. Oke. Ya, ya bikin khasnya karena areng itu aja ya mas. Ya. Oke. Kalau bumbunya sama? Nah, bumbunya kita ada sendiri lah Om. Oh, ada rahasia sendiri. Iya. Nggak bisa dibocorin. Nggak bisa. Nah, gini teman-teman. Masaknya pakai areng, ini yang bikin khasnya. Ini arengnya kalau nggak dipakai seperti ini, kemudian kalau dipakai seperti itu. Nah, ini masnya itu lagi ngolah ya. Ini bihun goreng yang dia bikin. Nah, ini ada dua gerobak ini. Ini ada dua gerobak ya mas? Oke. Ini ada dua gerobak. Ini satu ya sebelah sini. Oh, ini sama, ini bikinnya pakai areng juga. Lagi bikin apa ya ini pak? Ini bakmi goreng. Oh, bakmi goreng. Iya, ini bumbunya rahasia ini ya. Khas yang ada di sini ya, Pak. Iya. Jadi teman-teman, ini pakai areng juga di sini. Dan kalau mungkin di tempat lain yang masak itu satu, kalau di sini dua orang ini. Jadi ada yang aduk sendiri, kemudian ada yang memasukkan bumbu-bumbunya sendiri gitu ya. Oke. Kita lihat. Ini sehari bisa berapa porsi kalau puasaan gini mas? 150 Per hari? Iya, per hari. 150? Iya, 150. Oh, lumayan ya. Bahkan kalau rame itu lebih, bisa lebih ya. Paling banyak berapa porsi ya? Paling tinggi? Pernah rekor lah? Kurang tahu deh kalau masalah itu, tapi pernah itu dapat 150 lebih bisa. 150? 50 itu bisa ke atasnya. Oh, di atasnya. Ini per orang ya 150 itu? Ya, sehari itu, sehari itu. Oh, harinya per orangnya sampean? Enggak semua. Oh, semua total. Oh, iya. Jadi per hari 150 porsi habisnya. Tapi rata-rata berapa mas? Ya 150 itu? Ya, semuanya. Ya 150 ya? Rata-rata ya? Porsi. Oh ya wis. Ya bisa naik, bisa turun gitu ya. Tapi rata-rata di angka itu. Ya, rata-ratanya. Iya, syukurlah. Oke, kita nanti akan nikmatin gimana rasanya. Pasti istimewa karena masaknya juga berbeda. Kalau yang lain pakai kompor gas, ini pakai arang, sehingga tentu bumbunya akan nyampurnya tentu akan lebih beda. Apalagi ini yang masak dua orang, satunya masukkan bumbu, satunya yang mengaduk, sehingga tidak ada kesempatan untuk berhenti. Bumbunya terus diaduk ya. Baik mas, saya tak tunggu di sana ya. Iya. Oke, kita akan
menikmati sensasinya kayak apa kulineran ini. Bakmi Jogja Pak Mul yang ada di Jalan Pahlawan Sidoarjo. Jalannya ini ya, Jalan Pahlawan Sidoarjo. Oke teman-teman, kita akan bareng-bareng menikmati bakmi Jogja Pak Mul ya, seperti apa. Oke teman-teman, ini tadi aku pesen mie godok ya. Ini sudah dibikin dan sudah sampai. Ini masih panas. Ini misalkan tunggu dulu, aduk-aduk dulu karena memang panas banget ini teman-teman. Waduh, ini kalau iya, matur nuwun. Oh, ada acar. Oke, ini acarnya. Kemudian ada lomboknya. Begini nih. Oh, lombok hijau sama acar. Wes lengkap ini. Enak pol tuh kan, kayak mau ini, iki ono bihune ya, njero iki ono bihune rek. Ini ono bihun, kemudian mie. Ini karena masih panas sama masih belum berani nih makan. Tak aduk-aduk dulu ya guys, supaya nggak terlalu panas. Ini coba tak incip dulu. Kayak apa kira-kira? Semoga ya enggak, maksudku biar nggak terlalu panas-panas banget ini, pasti sedap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Yes, lunas guys. Enak pol. Yes, kita coba bener. Bismillah. Ini panas. Oke, betul sih. Yes, ini. Ini panas guys. Jadi ini masih panas, kan tunggu biar dingin dulu ya. Jadi ini ada di Jalan Pahlawan, sebelahnya Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sidoarjo. Ada PKL di opposite sentra kuliner di sana. Udah masuk aja di situ. Jadi nanti kalau dari Taman Makam kendaraannya mulai diturunkan kecepatannya, kemudian mulai ancang-ancang untuk masuk ke sini. Ini semoga ini tak coba incip dulu. Wis lunas pol. Wis lunas iki mau enak. Wis salah. Siapapun yang ke Sidoarjo wajib kulineran di sentra kuliner yang ada di Sidoarjo ini. Mana. Wis. Enak pol. Wis. Wis. Aduh, gak rugi rek ini rek. Iki wis luar biasa. Kita coba acar, campuri acar. Yuk, bismillah. Betul. Aku coba cabai. Waduh. Nah teman-teman, review saya hari ini iki wis juara pol ya. Wis ono sing arahno wis. Kesini aja kan. Di Jalan Pahlawan, sentra kuliner Jalan Pahlawan. Di sini banyak sekali kulineran. Terserah sampean mangan sing ndik, tapi setahu saya yang pernah kesini
semua menu yang ada di sentra kuliner ini juara, yes. Lunas, yes. Enak kok. Iya teman-teman, diingat-ingat Jalan Pahlawan, sentra kuliner Jalan Pahlawan Kabupaten Sidoarjo. Banyak sekali kulinernya di sana. Tarik tinggal milih yang senengan di sana. Enak kabeh termasuk yang ada di sini. Ini bakmi Jogja Pak. Oke ya, demikian tadi review saya untuk kuliner malam hari ini atau hari ini di episode ini. Semoga menjadi manfaat dan informasi buat teman-teman untuk tetap bahagia untuk traveling ya. Ikuti terus channel ini karena akan mereview tempat wisata plus kulinernya. Dan di mana-mana tetap ikuti channel ini seterusnya di episode berikut. Saya Anpras, Andi Prasetyawan, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.